Om Swastiastu. Swastiastu. Senang sekali hari ini kita berdapat berkesempatan untuk berdiskusi tentang Karangbengang sebagai suatu tata ruang tradisional di Bali yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Untuk mengulas lebih jauh tentang Karangbengang, apa itu Karangbengang, bagaimana kondisinya sekarang, terutama Karangbengang yang terdapat di Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Untuk mengulas lebih jauh, hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Tegalalang, yaitu Bapak Dr. Andes Iwayan Mupu, masa pendidikan agama Hindu. Beliau juga selaku dari Ketua Majelis Desa Adat di Kecamatan Tegalalang. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Terima kasih sekali hari ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, untuk membagi informasi tentang Karangbengang, terutama Karangbengang yang berada di Desa Tegalalang ini. Sebelum kita memulai Pak, mungkin yang menyaksikan ini akan bertanya, apa sih sebenarnya Karangbengang? Karena ternyata istilah ini juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat Bali sendiri Pak Nge. Kalau menurut versi Bapak, Karangbengang itu apa Pak? Om Swastiastu, Bu Diah yang hormati, saya sesungguhnya sangat mengapresiasi kedatangan Bu Diah untuk wawancara mengenai Karangbengang. Saya Dr. Andes Iwayan Mupu, MPDH, selaku Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Tegalalang dan mantan Benese Desa Adat Tegalalang kurang lebih 23 tahun, Klian Dinas dan Adat itu 5 tahun, Mekaseh juga 5 tahun, kemudian Tuas Keturunan 5 tahun. Dari perjalanan ini yang saya tahu, melihat juga kamus bahasa Indonesia dan bahasa Bali, yang dimaksudkan Karangbengang itu adalah karang yang tidak ada manusia yang menempati. Itu satu. Yang kedua, Karangbengang adalah karang yang berisi tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat oleh manusia itu sendiri. Contoh, misalnya pohon beringin, ada pohon kepah, dan ada juga kepuh, dan banyak lagi pohon-pohon yang lain. Sepanjang perjalanan saya sebagai Benese, saya pernah diundang ini oleh Benese Adat Sapat dalam rangka menyikapi Karangbengang yang ada di perbatasan Sapat dan perbatasan Desa Adat Tegalalang. Di saat itu belum yang namanya ada jalan aspal seperti sekarang, masih batu. Di sana sudah mulai tokoh adat di Sapat dan tokoh adat di Tegalalang ingin membuat yang namanya batas desa adat yang benar dan baik. Nah, di sanalah saya berikan solusi supaya duduk bersama untuk membuat awik dulu. Jangan hanya paswarau namanya, hanya kesepakatan saja dicantumkan di dalam awik, sehingga generasi penerus daripada tetua kita itu lebih gampang untuk menyikapi itu dulu. Setelah kemajuan yang namanya pariwisata lah, dari sekitar tahun 1980 ke atas sampai sekarang, jadi wujud Karangbengang hampir tidak ada. Berarti kalau dari segi wujudnya Karangbengang ke bentuknya seperti apa Pak? Bentuknya itu sebenarnya karang yang tidak ada yang menempati. Tidak ada yang menempati. Ya, apa satu. saja yang bisa kita mendirikan, oh ini kemungkinan ini adalah Karangbengang. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Pasti ada batas dalam rangka kita nagrok merano seperti kata Ibu tadi, ya. Itu ada pemangkalan namanya. Ada itu pemangkalan. Batasnya ya, batas desa adat yang bersangkutan, baik itu di utara, kalau Tegalalang di selatan. Ini kan berhadapan-hadapan ini, batas desa adat Sapat dan Tegalalang, ini contoh aja. Di samping desa adat yang lain. Jadi semenjak yang namanya Petuk D ya, tanah ini ya, dijadikan sertifikat. Karena tanah Karangbengang ini kan tidak milik desa adat. Ini kan milik personal. Kalau dia tidak digunakan oleh masyarakat untuk sebagai hunian, bentuknya Karangbengang nih ke napi mantan Pak, apakah sawah
Ada sawah, ada tegalan. Ada tegalan. Ya, ada tegalan. Ada hutan kah? Ada. Ada bentuk. Pada saat hutan. itu. Nih. Kemudian posisi dari Karangbengang itu sendiri di mana, Pak? Di sebelah barat Puro Desa, Sapat. Di sebelah selatan Setre, Desa Adat Tegalalang. Ya. Di sebelah barat juga dari Desa Adat Manuabe namanya. Manuabe. Ya, sekarang kan ada jalan menuju ke desa. Ya. Kalau dari Desa Tegalalang sendiri kan ada 5 desa pekeraman, Ya. 5 desa pekeraman. Ada Tegalalang, kemudian ada Sapat, ada Gentong, ada Abangan, dan Kelabang Kelabang Moding. Moding. Nah, posisi dari Karangbengang ini ditandai dengan keberadaannya di lokasi yang berada, apakah betul di antara 2 desa adat tersebut, misalnya Tegalalang, Sapat, Gentong, kemudian dari Kelabang Moding, Abangan. Kemudian Kelabang Moding sendiri sebenarnya berbatasan dengan Ubud nggih, Bentuyung Sakti ya. Apakah lokasi dari Karangbengang ini benar-benar berada di antara 2 desa adat seperti ini? Bukan saja 2 desa adat, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih ya. Contoh yang namanya Desa Adat Abangan itu berbatas dengan Tegalalang, berbatas dengan Junjungan, berbatas Junjungan, dengan Kelabang Moding. Tuh. Kalau di sebelah selatan Abangan ya Ubud sama dengan Kelabang Moding. Kalau Kelabang Moding kan hanya Abangan Kliki. Ya, Dan di sebelah barat namanya Desa Adat Sebali. Di selatan Ubud sama. Dari pemaparan Bapak yang tadi tersirat bahwa fungsi satu dari Karangbengang itu adalah dia fungsi perbatasan antar beberapa desa adat, 2 atau lebih desa adat. Adakah fungsi yang lain dari Karangbengang tersebut? Nah, sepengetahuan saya dan pernah saya buktikan ada ekspektasinya ini pembuktian. Artinya kayu-kayu yang ada di Karangbengang ini satu dimanfaatkan untuk pengobatan segala macam penyakit ini. Kedua, ada dipakai untuk satu pengabenan. Kedua adalah dewa yadnya. Ada manusia yadnya, ada pitra yadnya, ada dewa yadnya. Pohon-pohon besar yang tumbuh di Karangbengang tersebut ya. Beringin plus kepat dan kepuk. Iya. Nah, apakah ada fungsi yang lain, Pak? Pertama, ini kan berkaitan dengan ritualnya kita sebagai umat Hindu. Adakah fungsi yang lain kira-kira? Fungsi yang lain, kalau sepengetahuan saya ya, itu ada lingkungan, ada penahan air, karena kayu besar kan jelas akarnya, ini akar tunggang. Pasti mereka itu sudah menahan air. Dan kita semestinya tidak kekurangan air. Sebab di sebelah barat daripada Desa Adat Tegalalang dan Desa Adat Sapat, itu ada mata air di bawah. Dalam bahasa Bali disebut celebutan. Itu mestinya bisa digunakan oleh PDAM. Sampai sekarang masih Sampai ada? sekarang masih ada. Dan banyak, bukan satu. Baik di Manuabo juga ada. Hampir di semua Karangbengang yang ada di Kecamatan Tegalalang ini 80% itu punya mata air. Sebab batas Karangbengang ini kan berbatas dengan Desa Adat. Karena Desa Adat kan batasnya kayu besar, ada pohon besar, ada jurang, ada sungai, ada pematang sawah. Berarti Kan fungsi Karangbengang itu pertama dia sebagai batas kedua desa adat atau lebih, kemudian dia memiliki fungsi lingkungan sebagai penunjang daripada kegiatan upacara pancayatnya yang kita ikuti itu. Nah, kalau misalnya Pak, saat ini kepemilikan Karangbengang itu seharusnya milik siapa, Pak? Semestinya kalau pemerintah itu pintar, ya pintar dalam artian karena ini kan zaman raja-raja. Tanah yang ada di Kecamatan Tegalalang ini kan semua milik raja. Tidak ada perseorangan yang punya. Begitu ada setelah penjajahan, ini kan dihibahkan kepada Desa Adat ini. Yang punya ini kan Desa Adat, bukan saya punya. Ini kan Karang semua punya Desa Adat. Desa Adat diberi kewenangan. Satu, mengelola yang namanya Karang. Kedua, mengelola yang namanya AJDS. Untuk apa? Untuk kesempurnaan Desa Adat. Di samping juga wajib hukumnya. Yang mekarang desa ini hanya ke Puri. Karena Puri yang memberikan, baik melaksanakan pengabenan segala macam, mohon di Puri, ya kita menyangga upacara di kerajaannya kita juga ikut. Inilah keseimbangan antara yang memberi dan yang menerima. Ada hubungan timbal balik. Iya, ada hubungan take and give sana. Berarti kalau dari menelusuri sejarah awalnya Karangbengang ini kemungkinan adalah dari milik kerajaan, milik penguasa gitu ya. Penguasa kemudian kemudian diberikan kewenangan kepada desa adat dan saat ini kepemilikannya perorangan.
terbagi dua berarti ya. Terbagi Ada dua. yang mungkin masih adat, Ada desa adat, yang dan kemudian perorangan. perorangan. Tapi lebih banyak perorangan sekarang. Mayoritas perorangan. Nah, dengan berjalannya waktu terjadi perubahan kekuasaan seperti saat ini, bagaimana kondisi Karangbengang di Desa Tegalalang ini sendiri, Pak? Menurut pengamatan saya, Bu, rasa-rasanya sekarang hampir ya di semua desa adat ini tidak kelihatan sekarang yang namanya Karangbengang, karena sudah dipakai sebagai sarana ekonomi. Baik itu perumahan tempat tinggal, baik itu homestay, villa dan hotel Di atas Karangbengang di atas tersebut. Karangbengang, karena itu milik pesona. Padahal dulu kalau kita mengunjungi desa-desa adat di Bali, kita merasakan sekali Ya. ada transisi Ada. perubahannya. Begitu masuk beralih, saya tiang ke Bapak Oke. dari Kelabang Moding mau ke Tegalalang, ada satu ruang kosong di antara dua desa adat yang kita bisa merasakan, oh Di kita samping memasuki itu, desa adat baru, betul itu, Bu. Sekarang kan masih ada angin Masih saja, ada. Bu. Ya. Sekarang misalnya Ibu kalau lewat ke Sebatu ya, Iya. pasti beda ini. Auranya itu beda. ya. Lewat Ibu di Sebatu menuju Sekan, beda lagi. Nah, itu auranya aja ada. Kalau datang dari Ubud ini dulu, mungkin kalau saya dengar cerita zaman dulu seperti Uma Dawo itu Dawo Sanume Ya, memang panjang betul, kiri masuk ke desa kanan. adat, kemudian masuk dari Gentong akan masuk ke Sapa, terjadi peralihan, terasa ada satu bengang di antara kedua desa adat Ya, tersebut. itulah. Tapi yang terjadi yang kita lihat sekarang kalau kita datang dari Ubud sudah tidak ada ruang antara sedikit pun ya, sudah hanya deretan asop. Ya, di ada rumah tinggal. Ya, Cuma pada saat 6 bulan sekali aja, Bu. Pada saat kita membuat pemangkalan namanya, batas desa itu. ya Itu gampang aja sekali kan. menandai Pak ya di mana batas Karangbengang itu sebenarnya gampang ya di Tegalalang ini, karena kita bisa melihat di mana ada pemangkalan, berarti disitulah batas desa Batas adatnya desa adat sebenarnya. yang bersangkutan. Iya. Tapi batas desa adat ini, ruang di antara dua desa adat ini, inilah Inilah Karangbengang. Jadi kayak ruang abu-abu sebenarnya Pak ya, antara ruang, karena ada seperti ruang kosong di antara dua desa adat yang difungsikan untuk berbagai fungsi Kegiatan ya kegiatan. Tetapi juga menimbulkan konflik atau tidak Pak? Karena bagaimanapun kita tahu lahan sekarang itu kan seberapa meter persegi sedikit saja itu adalah memiliki fungsi ekonomi di zaman sekarang. Kalau sekarang yang terjadi bagaimana dengan kondisi Karangbengang sekarang? Apakah menimbulkan konflik, Pak? Tahun 1996 saya menangani itu, Bu, konflik antara Gentong dan Petulu, Bu, desa adat. Gentong dan Petulu. Di sebelah barat itu kan milik Petulu, sebelah timur kan milik Gentong. Itu pernah, tapi syukur saja desanya yang dewasa. Kalau boleh tahu Pak, konflik apa yang terjadi pada saat itu? Ini klaim Oh, saling mengklaim. untuk bayarnya ini. Retribusi. Penduduk pendatang. Ya, itu klaimnya. Ini milik Petulu, ini milik Gentong. Akhirnya damai. Di sebelah Damainya barat, dengan cara damainya, apa? kesepakatan. Ada Pak kesepakatan. Soro namanya. Saya selaku Bendesa Adat, selaku ketua majelis, berbekal camat. Nah, sana duduk bersama sehingga menimbulkanlah kesepakatan. Berarti memang Karangbengang ini sekarang yang dulunya bengang tenang-tenang saja, Ya. seiring bertambahnya pemanfaatannya Ya. ini mulai menimbulkan konflik di antara desa adat yang berbatasan tersebut. Dan konflik tersebut adalah terutama terkait dengan siapa Ekonomi. yang berhak ya, Ya, dalam ekonomi. masalah ekonomi ini. Kepemilikan. Ya, kepemilikannya. Kalau selain di desa Petulu Gentong nih Kak, desa Petulu Gentong, di mana lagi pernah terjadi konflik di Khusus di Tegalalang? Tegalalang. Kok yang dulu saya pernah dengar tentang Tegalalang Sapat itu Lain itu lain. lain Itu lagi. persoalannya adalah persoalan tanah, bukan persoalan Karangbengang. Oh, karena dia tidak berada di Karangbengang itu ya. Beda itu. Tetapi apakah dengan kondisi sekarang konflik itu sebenarnya juga banyak terjadi, tapi belum muncul saja, Ya, belum muncul ke permukaan, permukaan, belum tapi sudah riak-riaknya sudah mulai kelihatankah di desa adat yang lain di Karangbengangnya mereka masing-masing? Sebenarnya pemerintah tanggap ini, Bu, dengan keluarnya Perda 4 2019, sekarang kan disuruh memperbaiki dan menambah mengurangi awik-awik yang ada di desa adat. Ini salah satu regulasi yang dibuat oleh Gubernur Bali ya bersama DPRD, dan kita mulai sekarang membenahi awik-awik. Sudah mulai ini membenah, kira-kira pertengahan tahun 2024 hampir Kecamatan Tegalalang selesai. Terjadi. Dan ini perubahan awiknya dulu. Nah, kemudian diciptakan Praram Pengali namanya. Nah, kita akan masukkan di sana batas desa ini yang paling penting. Kesepakatan di
45 desa adat di Kecamatan Tegalalang akan mengundang ini, seperti Ibu misalnya contoh, bagaimana menciptakan ya agar betul-betul tempat aqua ini adalah batas desa adat Tegalalang. Ini batasnya desa adat Sapat. Bisa nggak dipetakan? Iya. Nah, seperti ini Bu, bisa nggak Tapi dipetakan? kalau batas desa adatnya menjadi satu beririsan seperti ini benar-benar apa namanya ini sebenarnya? Kalau sekarang kita melihat Karangbengang itu kan seperti ini. Misalnya ini Tegalalang, Ini Sapat. ini Sapat. Nih. Ada ruang di antaranya adalah Karangbengang. Kemudian akan nanti terjadi, apakah akan terjadi di sini Tegalalang betul-betul di Sapat tanpa ada ruang? Tidakkah kita menghilangkan ruang tradisional yang menjadi ciri khasnya kita, Pak? Begini, nah maksud ya kan ini Tegalalang, ini Sapat. Ya cuma di sini. Ini bagaimana ini? Iya. Karangbengang ini. Karena Karangbengang sekarang sudah ada sertifikatnya, kita kembalikan. Kalau memang dia berasal dari Tegalalang, Tegalalang yang memungut. Kalau dia berasal dari Sapat, Sapat yang memungut. Misalnya, Berarti batasnya tetap ini ya, tetap ini. Jangan diubah ini. Berarti ruang kosong, ruang jeda antara kedua desa adat ini tetap. Tetap. Kita tetap akan melestarikan. Nah, ini tetap. Cuma ini kan kepemilikan. Yang maksudkan lagi satu tambahan sekarang. Di dalam rangka memenuhi perda 4 ini, setiap alih fungsi lahan harus melapor dulu. Satu, kalau itu bentuknya Tegalang kepada Kelurahan Banjar Dinas, kalau bentuknya sawah kepada Pak Kasek, keduanya ini lapor kepada desa adat. Sehingga diberikan pemahaman sebelum ini menjadi milik orang lain. Sehingga dia tahu, diberikan mereka awet, diberikan peralatan. Oh begini kok, kalau Anda membeli yang namanya lahan di Tegalalang. Begini loh, kalau Anda membeli lahan di Sapat. Tapi saya kadang ada satu hal yang masih menimbulkan pertanyaan nih. Kenapa sih perlu ada ruang antara seperti ini? Kalau dari segi, karena dia ruangnya kosong, fungsi lingkungan jelas bisa masuk. Kemudian karena dia ditanami tumbuhan besar yang kita manfaatkan, diwadahi oleh Karangbengang. Tapi kenapa ya harus ada Karangbengang ini sebenarnya? Apakah mungkin ada fungsi lain? Misalnya dalam pertahanan, misalnya pada saat sebagai perlindungan desa. Apakah mungkin ada fungsi tersebut sebenarnya? Ini berita Bu, bukan ekspektasi ya. Pada saat penyerangan Sukawati ke Tegalalang, inilah Karangbengang berfungsi. Tempat berlindung warga Tegalalang namanya Karanggoang Bu, pas di sebelah utara Sestra. Karena ada kayu besar di sana. Sestra nih Bu, di barat ini. Di sana tempatnya berlindung sehingga selamat dia mampu menggempur Sukawati Bu. Yang kedua lagi, gempuran dari Ubud plus Mengui. Ini sejarah Bu. Kebetulan dia kan dan lahir orang itu hanya mendengar berita. Ya tempat pertahanan seperti katanya. Ada fungsi baru berarti pertahanan. Ya ada pertahanan dan keamanan, bukan pertahanan saja, keamanan, perlindungan bagi warga, sehingga sulit dideteksi karena kayunya kan besar Bu, nggak bisa dilihat. Zaman itu kan ada teropong. Iya. Kalau sekarang kan ada teropong, gampang sekarang. Berarti kalau dari penyerangan pun dari sini masih bisa mengintai Pak, Masih ada bisa waktu mengintip untuk lari ke dan di permukimannya samping ya. itu masih bisa menginar Bu, tidak hanya mengintip tapi menginar juga. Ada juga yang mengatakan bahwa Karangbengang ini dia sebagai ruang netral di antara dua desa adat. Kalau terjadi konflik misalnya seperti itu, ruang Karangbengang inilah sebagai tempat yang paling netral di antara kedua desa adat. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan itu Pak? Ada sejarahnya nggak Pak kira-kira seperti itu? Semestinya ini mungkin dulu ada Bu. Karena saya lihat ya, kalau di Sapat dan Tegalalang itu ada sebuah bangunan, kalau dalam bahasa Bali itu rompok Bu. Mungkin di sana tempat berdiskusi zaman dulu. Ya, kalau kedua belah pihak ini kalau berkonflik misalnya, di tempat itu mestinya. Di sebelah barat Tegalan Bu, di Tegalan. Di atas itu ada sebuah bangunan sederhana gitu loh. Sebelah barat pulau desanya. Mungkin itu salah satu juga bentuk dulu ini. Saya kalau nggak salah itu masih SD kelas 6 Bu. Saya ujiannya kan di Ubud Bu, bukan di Tegalalang. Jalan kaki ini 7 km. Itu tahu. Sedikit-sedikit lah ke selatan gitu. Itu kira-kira zaman dulu, sekarang orang zamannya sudah berubah, ya yang kekal itu adalah perubahan, tapi lupa tetua kita sebenarnya. Kalau saja tetua kita ingat dengan Bisamo para raja, ini tidak bisa dibangun, sekalipun ini milik perseorangan. Bertahan mestinya, dalam rangka menjaga lingkungan itu.
Nggak usah dibangun sawah ya sawah, tegalan ya tegalan. Hutan ya hutan. Ya, sehingga jelas Karangbengang itu fungsinya. Ya, tapi dengan kondisi yang sekarang kan sudah terjadi pemanfaatan yang sangat besar ya. Sudah. Hanya Sudah sedikit, masif. hanya sedikit dari karena kepemilikan juga dari kepemilikan kita Hampir sulit. semua, hampir semua. Hanya 2 aja. Kalau diukur kan cuma Monkeyforest saja. Berarti sini sudah pesimis Pak bagaimana cara melestarikan. Tapi menurut Sulit Bapak rasanya ya, untuk mengembalikan ke sikap semula dan saya kira bisa aja duduk bersama. Nanti kalau itu Karangbengang yang diwariskan oleh para raja Tempo dulu, mari kita kembali duduk bersama sehingga tidak pindah-pindah ini, hanya sekali aja. Sekarang misalnya ada hotel, jangan dijual lagi, nanti bangun baru lagi, kan tidak enak. Biarkan itu, tidak ada perubahan. berarti kalau kita ingin melestarikan Karangbengang ini sendiri Pak, siapa yang berperan di sini Pak, dan apa kira-kira perannya dari masing-masing nih Kak? Ada 3 fungsi Bu, ada 3 peran ini. 3 peran, Satu betul. masyarakat, ya. Kedua itu desa adat, ketiga ya pemerintah. Apa perannya masing-masing Pak? Ya, kalau yang namanya perseorangan, maklumlah, karena Anda kan tidak pernah berbekal tanah lahir ke bumi ini. Kalau desa adat, ya wajar dia mengingatkan keramonya, wajar dia mengingatkan anak buahnya bahwa ini memang betul dari dulu Karangbengang. Sedangkan pemerintah ciptakan regulasi. Mendukung dengan regulasi Pak ya? Regulasi di samping yang lain. Itu yang paling penting. Kalau sekarang kalau udah ada regulasi kan repot kita. Iya. Jadi tepat kita berpijak ya regulasi. Itu yang paling pokok sebenarnya. Syukurlah di tahun 2019 itu mulailah mungkin keberanian dari para pejabat kita untuk menerbitkan perda. Kalau dulu-dulu kan masih gampang itu sebenarnya. Tapi Tegalalang sini kan Karangbengangnya sudah berubah dari tahun 80-an, Bu. 80-an Ya, ya, 80-an. sudah 40 tahun lebih ya perubahan ini terjadi. Ya. Kalau lihat saya sendiri dulu juga tidak mengerti apa sebenarnya Karangbengang. Begitu masuk ke Tegalang, semuanya serba padat yang berada di jalur utama tersebut. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, Pak, masihkah ada harapan untuk Karangbengang di desa Tegalalang ini sebenarnya? Kalau tiang sih tetap berharap, Bu. Mas Tungkaro nanti kita tidak tahu ya. Mungkin yang dari atas memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Kalau melihat perjalanan saya sebagai seorang siswa SD itu sampai sekolahnya di Ubud. Dan di Tegalang belum ada sekolah SMP. Saya kan tamat Denpasar, Bu. Syukur saya boleh kata agak nakal sedikit ya, kalau enggak itu enggak bisa sekolah. Kita tahu semua letak Karangbengang itu kita tahu karena kita kan jalannya ke Ubud. Tapi kalau misalnya sekarang dengan akses yang semakin mudah juga mempercepat hilangnya Karangbengang sebenarnya Pak ya. Ya. Seperti yang tersisa sekarang mungkin yang Abangan masih ada. Iya. Karena tidak ada terhubung dengan akses yang lain. Masuknya benar-benar desa adat ini seperti kantong saya ke jalan utama sudah Tapi di sana pendek saja itu, ya. kalau Ya jalan jalan itu kan pendek pendek. saja. Kalau yang luas itu cuma 2 Taro dan Sebatu. Betul. Oke. Di Pupuan aja sekarang sudah dibikin pasar di Karangbengang itu. Ada pasar tradisi, tapi milik desa adat. Ya, berarti kalau perannya itu dari sisi masyarakat dan desa adat, perlukah tentang pelestarian Karangbengang ini masuk di dalam awik-awik desa adat, Pak? Sangat perlu, semesti. Sangat perlu. Tapi Yang kira-kira masih ada ini supaya tetap lestari sebagai pembuktian bahwa di Bali itu memang betul ada Karangbengang. Yang sudah terlanjur sudah terjadi. disikapi. Harus disikapi dengan legowo, disikapi baik-baik, jangan timbul konflik. Itu mestinya caranya sehingga ada keseimbangan. Tapi kalau berhadapan dengan masyarakat yang selalu dengan alasan, cuman itu tanah yang kita punya, kami punya seperti itu. Ya, semestinya kalau seperti kata Ibu itu kan yang paling ekstrim pokok, Ibu. Pokok ini saya punya. Iya. Nah, gitu biasanya. Karena pemerintah juga saya kira keliru juga. Bukannya salah, keliru masih bisa diperbaiki. Dengan keluarnya pensertifikatan PTSL, itu juga salah satu penyebab Karangbengang itu hilang. Kok bisa itu menyebabkan, Dok? Orang diukurnya begitu, ukur pakai satelit, oh ini saya punya gitu loh. Kalau dulu orang ukur tanah itu kan pakai meteran, dan setelah diukur kan sidang. Kalau sekarang kan ada sidang, begitu diukur sertifikat terbit.
Kadang-kadang sertifikatnya di pembayaran pajak SPPT 30 haro, ya bisa jadi 20 haro. Kadang-kadang yang 10 haro bisa menjadi 30 haro. Ini PCSL ini sebenarnya pengganggu ini. Memang si pemerintah itu boleh dikatakan tiap jengkal tanah itu harus ada yang menghai, tapi caranya, prakteknya ini saya salahkan itu. Mestinya itu diperbaiki. Banyak ini konflik Bu PCSL. Sekarang kan masih ada di Gianyar ini di pengadilan. Ya, banyak menyisakan masalah Ya, gitu ini ya. ke PTSL. Tapi kalau Karangbengang itu sendiri memang juga ada konflik yang terjadi, tetapi masih bisa dibicarakan sebenarnya antara desa kedua atau lebih dari desa adat tersebut dan beserta masyarakat sebagai pemilik dari lahan-lahan yang ada di Karangbengang tersebut nih sebenarnya. Sebenarnya begini Bu, orang Bali yang beragama Hindu Bu, mohon maaf ini ya, kalau yang lain saya tidak tahu. Dia itu boleh dikatakan siap berkeluarga, seperti ungkapan di Bhagavad Gita kan Wasudewa Kutumbakam Bu. Jadi masih keluarga ini, masih saudara kita. Itu makanya bisa duduk bersama. Coba kalau orang lain itu memilih kan nggak bisa Bu. Ya. Tapi kita yakin pasti selalu ada jalan keluar. Nah itu dah. Ya. Kalau orang Bali memangnya seperti itu. Selalu untung, nggak pernah rugi. Sudah jatuh. Untung Tetap juga, untung. udah meninggal kan gitu orang Bali. Iya. Nah, kalau secara keseluruhan Pak, kita tidak melihat Karangbengang, tidak hanya melihat Karangbengang di Desa Tegalalang. Apa harapan Bapak sebenarnya untuk keberadaan Karangbengang ini di seluruh provinsi Bali? Bagaimanapun Karangbengang adalah ciri khas dari tata ruang tradisional Bali sebenarnya kan. Harapan saya selaku majelis ini ya, kebetulan bergerak di bidang adat dengan keluarnya Perda, mudah-mudahan pemerintah. Kalau yang sudah terlanjur seperti tadi, biarkan. Yang belum ini dijaga sehingga ada nanti ekspektasi bagi penerus keturunan. Oh di sini loh masih ada Karangbengang dan dia itu kan datang ke tempat itu di samping survei yang melihat kenyataan kan begitu. Sekarang ini kan harus realitas. Yang kedua, tolonglah yang memiliki Karangbengang ini diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka pemeliharaannya sehingga nyambung. Jangan disuruh kerja aja, orang zaman sekarang kan repot, disuruh kerja aja, minimal diperhatikan. Apakah dibantu sehingga itu betul lestari. Kalau misalnya sawah, mungkin ada subsidi dari pupuk apa? Bukan itu izin ya? pajaknya, Pajaknya. Itu misalnya kan Hutan. interest yang namanya rakyat ini gitu. Ini perlu juga pengawalan yang ketat. Jangan asal bicara. Jangan sampai juga sudah jelas sebenarnya Karangbengang di sana karena tidak ada pemahaman juga dari masyarakat tentang Karangbengang. Begitu ada rencana buat jalan apa melintasi di Karangbengang, akhirnya Karangbengang itu hilang. Karena bagaimanapun kita lihat di mana ada jalan dibuka di situ Pasti pembangunan rame. ya. Pembangunan berjalan. Jadi Nah disinilah perlu Bu sifat kehati-hatian dalam boleh dikatakan mengikuti program pemerintah. Tidak bisa yang lain. Contoh jangan di tengah Karangbengang. Tidak bisa begini. Itu mestinya duduk bersama kembali. Baik pemerintah, masyarakat, dan pemilik. Itu kira-kira sehingga nanti bisa sama-sama ya boleh dikatakan ada keseimbangan lah. Masyarakat juga penting mengetahui apa kearifan lokal yang dia punya. Jadi begitu ada satu program pembangunan, ada rencana pembangunan, dan pada saat disosialisasikan, dimanfaatkan untuk mengungkapkan bahwa di sini ada suatu kearifan lokal yang harus kita lindungi, dicarikan alternatif atau jalan tengah di antara untuk rencana tersebut. Yang paling menarik buat saya, kayak di Ubud ini Bu, di Mokeporas. Yang beli itu siapa Bu? Desa adat. Dibantu oleh pemerintah. Kalau bisa pemerintah, kalau ada di Karangbengang itu milik pribadi dibeli, yang namanya oleh pemerintah kan lestari Bu. Nah, itu juga peran pemerintah sebenarnya Pak ya. Pertama dari regulasinya memungkinkan untuk membeli itu sebenarnya. Itu yang pokok sebenarnya. Dari kebijakan melindungi misalnya dengan membantu kelestarian dengan saya subsidi pajaknya atau bentuk subsidi lain, atau juga kalau memang ada dana pemerintah bisa membeli, tapi juga bisa membeli itu harus didasari regulasi. Kan tidak mungkin pemerintahnya jalan pada regulasi. Jalur hijau Bu. Kalau pemerintah tegas, di Sukawati, di Celuh itu kan jalur hijau kiri kanan Bu. Mengapa jalur hijaunya tidak ada? Tegalalang juga jalur hijaunya tidak ada.
Nah ini juga ketegasan, konsekuen lah boleh dikatakan. Kalau itu aja bisa pemerintah, siapapun pemimpinnya ya tenang-tenang saja Bali ini mestinya gitu. Tidak kehilangan Ya, jati diri dari tata ini kan ruangnya. sama dengan chip ini, lain koki, lain masakannya. Ya, Iya. lain koki, lain masakannya gitu loh. Ya. Oh kita berarti Bapak setuju harapannya adalah Karangbangang itu tetap lestari Ya. sebagai salah satu identitas dari tata ruang tradisional Bali, Pak Khusus ya. Bali ya. Nggih. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya bisa terwujud. Mungkin kalau di Tegalang sudah agak terlambat, tapi mudah-mudahan di desa lain yang dalam satu Ya, wilayah kebetulan kecamatan masih utuh Tegalang ya, ya, bisa dipertahankan. masih bisa dipertahankan. Nggih. Sehingga apa yang menjadi fungsi dan tujuan dari keberadaan Karangbangang itu dapat tercapai, Pak nggih. Nggih. Ini rasanya yang nikah. Terima kasih sekali Pak Mupu atas jawaban dan diskusinya hari ini. Senang sekali. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dapat membantu memberikan jawaban kepada masyarakat apa sebenarnya Karangbangang, mengapa dia penting, mengapa keberadaannya itu penting untuk dilestarikan. Demikian diskusi kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan para Masanti. Nah sebelum itu Bu, saya juga apresiasi kepada Ibu, mudah-mudahan apa yang dia sampaikan ini ya bisa didengar lah. Dan kemudian dilaksanakan oleh siapa yang patut melaksanakan. Itu yang paling pokok. Yang kedua tolong Bu, nanti Ibu kan satu-satunya ini wanita ini, mudah-mudahan ada pria yang sama seperti Ibu concern tentang Karangbangang ini kan penting ini, semakin banyak kan semakin bagus. Kalau sendiri kan repot Bu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya apresiasi ini. Nah mudah-mudahan ke depan harapan Ibu ya bisa tercapai ya, dan setungkarola cepat-cepat lah selesai tugas ini, jangan lama-lama. Nah, itu saja, terima kasih kembali Giring kita peput. Santi. Om Santi 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 Om.